Assalamualaikum everyone, good morning. Here I want to present PT Unilever with my friend. Introduce, my name is Renaldi Satria Akbar, and then My name is Dimas Adinda Satya. My name is Hana. langsung saja ke materinya. Deskripsi perusahaan. PT Unilever Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di sektor barang konsumen cepat habis, yang memproduksi berbagai macam produk, mulai dari makanan dan minuman, perawatan rumah, perawatan pribadi, hingga kesehatan dan kecantikan. Perusahaan ini adalah anak perusahaan dari Unilever Global yang berbasis di Belanda dan Inggris. Unilever Indonesia memiliki berbagai merek terkenal yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari konsumen Indonesia, yaitu seperti Dove, Lux atau Lifebuoy, Sunsilk, dan produk-produk yang ramah lingkungan untuk mendukung keberlanjutan hidup konsumen dan masyarakat. Profil PT Unilever Indonesia. Unilever bergerak dalam bidang produksi sabun, deterjen, margarin, minyak sayur, dan makanan yang terbuat dari susu, es krim, dan minuman teh, produk-produk kosmetik, dan produk rumah tangga. Unilever didirikan pada 5 Desember 1933. Pada 22 Juli 1980 nama perusahaan diubah menjadi PT Clever Brother Indonesia, dan pada tahun 30 Juni 1997 nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever Indonesia mendaftarkan 15% dari sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1981 dan mempunyai lebih dari 1.000 supplier. Struktur organisasi PT Unilever Indonesia Tbk terdiri dari, yang pertama itu ada Dewan Komisaris yang bertugas untuk mengawasi kebijakan perusahaan dan memberikan arahan strategis kepada direksi. Yang kedua ada direksi yang bertugas untuk bertanggung jawab atas operasional harian. Yang ketiga ada divisi bisnis, yaitu seperti perawatan pribadi, perawatan rumah, makanan dan minuman, dan kesehatan sama kecantikan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Strategi promosi. Yang pertama ada strategi promosi produk PT Unilever yang efektif dengan menampilkan model-model yang kritikal muda. Yang kedua, PT Unilever gencar di misi sosial sehingga kedekatan dengan konsumen dapat terus terjaga. Yang ketiga, pemimpin pasar konsumer goods di Indonesia. Yang keempat, memiliki tim yang terdiri dari orang-orang berdedikasi, terampil, dan termotivasi di segenap jajaran. Yang kelima, adanya kenaikan pangsa pasar untuk kategori-kategori penting seperti face care, savory, dan es krim. Dan yang terakhir, PT Unilever sudah memiliki jaringan distribusi sendiri sehingga distribusi produknya hingga ke daerah-daerah dapat terlayani. Yang selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Yang pertama, jumlah karyawan yang kambun. Yang kedua, birokrasi yang panjang karena kebijakan sentralisasi yang menyebabkan Unilever Indonesia tidak bisa begitu saja memutuskan sesuatu. Yang ketiga, lambatnya konsolidasi intern dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, ketidakjelasan sertifikat halal untuk produk tertentu. Yang kelima, mayoritas produk Unilever memiliki entry barrier rendah. 6. Sulitnya koordinasi kegiatan antar departemen yang mempunyai agenda dan jadwal sendiri-sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Berikutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama ada stabilitas ekonomi yang relatif baik dengan pertumbuhan yang mengembirakan bagi ekonomi Indonesia sebesar 6,3%. Nomor 2, pertumbuhan ekonomi yang kuat di wilayah pulau-pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang ketiga, tingginya kepuasan konsumen melihat dari prediksi prima indeks kepuasan konsumen. Yang keempat, ada luasnya presensial market sekitar 25 juta, tepatnya 122.527.186 rupiah. Laki-laki 49% dan 122 juta
rupiah atau 50,1% perempuan. Tingginya tingkat ketergantungan masyarakat akan jenis produk konsumer good. Berikutnya ada ancaman atau adanya kenaikan biaya bahan baku dan bahan kemasan seperti minyak kelapa sawit, gula kelapa, bahan dasar petroleum yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak, bahan kimia, dan komoditas lainnya. Nomor 2, tidak stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang ketiga, maraknya pemalsuan dan penyelundupan produk dari Cina. 4, adanya penghapusan subsidi BBM bagi industri. Yang kelima, adanya tren perubahan gaya hidup masyarakat dari produk tradisional menjadi produk luar negeri. Yang keenam, adanya pemboikotan produk Zionisme termasuk Unilever. Yang ketujuh, ada produk pesaing dengan harga lebih rendah. Kesimpulan, PT Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang barang konsumen dengan berbagai produk terkemuka dikategorikan perawatan pribadi, perawatan rumah, makanan dan minuman, serta kesehatan dan kecantikan dengan fokus pada inovasi, keberlanjutan, dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Unilever Indonesia terus berusaha memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Struktur organisasi Unilever Indonesia dirancang untuk mendukung operasional yang efisien dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas antar Dewan Komisaris, Direksi, dan berbagai divisi bisnis, PT Unilever Indonesia juga berkomitmen pada prinsip tata kelola yang baik dan berkelanjutan melalui berbagai inisiatif yang ramah lingkungan dan sosial. Secara keseluruhan, PT Unilever Indonesia terus beradaptasi dengan pertumbuhan pasar, berfokus pada inovasi produk, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keberlanjutan dalam menjalankan bisnisnya. That's enough of the presentation from our group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.